Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitroh Eko Mashuda. Di sini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam berisi tentang ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentauhidkan Allah. Namun itu semua sudah datang oleh zaman dan disempurnakan oleh kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai sekarang dan sampai nanti tak akan lekang oleh zaman. Selain kitab-kitab tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Si pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandment. Isinya adalah seperti berikut. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain. Nomor 2, kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Isi dari kitab Zabur yakni yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ketiga, ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Nomor 3, kitab Injil.
Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Nomor 4, Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.300 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi, makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita meyakini semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, dan beriman kepada Al-Quran adalah membacanya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya.